aku masak terong terasi. Iya. Terong. Ini terong ungu ya, teman-teman. Tuh. Ini terong ungu terasi ya. Ini teman-teman terong. Ini teman-teman kalau mau yang itunya ya, atasnya ini, atas terong ini. Itu manis, teman-teman, jangan dibuang. Cuma pucuknya yang nyengkol itu dibuang aja. Ini pucuknya tak buang ya gini. Ini terong. Ini mantap. Teman-teman. Terong nggak usah dikupas ya, dicuci bersih, direndam garam gitu. Ya. Ini kalau teman-teman nggak direndam garam juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau langsung masak itu dicuci bersih, goreng sudah. Nggak berubah. Kalau teman-teman agak lama masaknya, tambah garam dikit. Ya, itulah teman-teman terong. Terong ini kan ada ungu, ada hijau. Yang hijau kecil kemarin kan aku upload ke teman-teman ya. Ini yang ungu, terong ungu namanya teman-teman. Tuh. Terong ungu. Ini dulu ceritanya teman-teman, dulu ponakan aku buka restoran ya, ada ini terong ini enak banget. Aku coba bikin. Aku tanya bumbunya, aku bikin sendiri. Sekarang sudah nggak buka, anaknya dulu masih kecil, sekarang kan sudah dewasa ya sudah. Ponakan teman-teman. Ponakan aku, anak kakakku ya. Dulu lama. Yang ini aku bikin tongseng. Cuma tadi bumbunya tongseng itu nggak ada, bumbunya sudah nggak bagus, tak buang. Jadi aku pakai bumbu inti ya, pakai bumbu inti separuh, pakai bumbu soto separuh. Ya sudah. Tongseng ayam nih teman-teman, ya ini ayam nih. Tongseng ayam. Ini cabenya tak utuh-utuhin supaya nggak pedes nanti anakku kalau makan ya. Kayak kubis. Ayamnya ada dulu di dalam. Ya teman-teman, nah ya tuh ya, tongseng ayam. Kubis. Kasih cabai hijau tadi 3 biji itu. Ini cabai merahnya keriting itu tak potong 2 lah, kayak gitu. Nah ini sambal apa? Ebi teman-teman, yang beli teman-teman, yang beli suamiku di Shopee. Ini beli jadi sambal ebi. Ini ya, yang masakanku terong sama ini gulai namanya. Tongseng bisa, gulai tongseng. Tongseng ya, tongseng bisa, gulai bisa, tongseng ayam. Gulai ayam ya boleh, sama aja. Mak bumbunya tadi, bumbu tongseng itu sudah bau dan gak enak karena udah terlalu lama. Padahal aku simpan di kulkas, tapi sudah lama ya sudahlah. Akhirnya aku ituin aja. Aku buang aja lah daripada penyakit. Aku pakai bumbu inti yang masih bagus, masih wangi, sama bumbu soto. Ya teman-teman, kayak gitu. Inilah tongseng ayam. Ya. Ini terong terasi, sambel ebi, wis ngene teman-teman semuanya. Tuh. Tongseng ayam ya. Mantap ini. 3 ini sudah selesai. Oh, keluar aku hari ini mau beli sampo. Kemarin mau beli sampo, lupa sampo. Kemarin udah keluar. Ya, aku beli itu cuci muka lah, cuci muka aku habis. Beli apa, pembersih segala, tapi udah hujan pulang, hujan. Teman-teman berangkatnya diantar suamiku. Karena suamiku ngambil KTP di BCA kemarin. Jadi suamiku tuh ngeprint buku BCA, ketinggalan KTP-nya. Untungnya sapamnya itu kenal, jadi disimpan nih. Dari BCA aku ke pasar, ke mall ya teman-teman, aku beli itu pembersih muka, beli apa namanya ini, sabun muka gitu teman-teman ya. Besar ini tuh masakan ini aja. Nanti itu, nah anakku udah sarapan tadi, beli nasi apa kayak nasi kuning apa anakku tadi sarapan kan. Ya aku lagi masak, dia sudah lapar sudah. Nih gini ya teman-teman. Ini tongseng ayam. Yang ini terong, ini masakanku sendiri. Yang ini suamiku yang beli sambal ebi. Ini jadi 3 masakanku hari ini teman-teman ya. Tuh orang naik motor kayak gitu tuh.
nonton denger sendiri. Sekarang orang nggak jelas-jelas tuh. Ya teman-teman, itulah teman-teman ya, aku berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, sudah covid lah, sudah covid 2 tahun lalu aku tuh melihat di Facebook ya teman-teman. Aku melihat di Facebook itu postingan anak kecil 2 meninggal, anak kecil 2 itu menangis ya, mamahnya meninggal, mamahnya masih muda teman-teman, masih muda. Terus 2 orang anak ini sekitar umur 5 tahun, sama yang kecil itu kalau nggak salah 3 tahun apa 2 tahun tuh. 2 anak ini cowok cewek ya menangis karena mamanya meninggal. Terus ayahnya menurut postingan itu, komen-komen itu, jadi ayahnya punya selingkuhan kayak gitu teman-teman. Mungkin maknya ini sakit ngenes ya teman-teman, akhirnya meninggal. Anaknya masih kecil, kasihan itu. 2 tahun yang lalu postingan Facebook teman-teman. Kebetulan di situ kan ada yang kenal, ada yang apa namanya, yang komen gitu. Di lakinya itu punya selingkuhan, terus anak mamahnya itu istrinya ngenes meninggal, kasihan tuh anaknya. Kayak gitulah teman-teman ya, teman-teman tuh ini pelajaran aja ya, kalau kita ini nggak usah ngurusi laki kita ya, di luar udah biarin. Yang kasihan tuh anaknya tuh masih kecil-kecil, anak udah gede apa-apa, anaknya masih kecil teman-teman. Jadi ngelihat postingan itu teman-teman harus pintar-pintar ya, khususnya para ibu-ibu ya teman-teman. Ibu-ibu ini harus pintar gitu, supaya apa namanya teman-teman, anak kita itu terjaga dengan baik ya. Kalau laki itu kan begitu ya, di dalam udah biarin, di dalam suami kita, di luar biarin urusan dia. Itu nggak usah terlalu kita ngenes ya teman-teman. Itu jadi ngenes anaknya, sing kasihan kayak gitu. Teman-teman jangan terlalu inilah sama laki-laki itu ya, biarinlah gitu teman-teman ya. Jadi kasih anak-anak itu 2 kecil nangis gitu, emaknya meninggal. Jadi kalau kita ibu ya teman-teman, ngenes gitu, ibunya mungkin ngenes sakit, apa namanya, susah gitu ya, susah karena suaminya selingkuh ya teman-teman. Mungkin suaminya selingkuh, duitnya dikarui duitnya harus selingkuhane, jadi sehingga dia susah gitu. Dia kan harus bagi-bagi duit untuk sekolah anaknya kayak gitu, untuk makan sehari-hari, bayar listrik kayak gitu loh teman-teman. Sehingga dia itu susah, sedih, ngenes, terus meninggal. Yang kasihan tuh anak-anaknya. Itulah pelakor memang kan begitu teman-teman ya, dia mengganggu rumah tangga orang kayak gitu. Jadi ya nggak tahu gimana ya, di Konoha ini nggak ada undang-undang kayak gitu. Jadi udah repot lah, seenak-enaknya sendiri mereka kayak gitu, perusak rumah tangga tuh loh teman-teman, karena nggak ada undang-undangnya teman-teman. Kalau kayak di Singapura itu ada undang-undangnya teman-teman, bagus gitu. Kalau di sini nggak tahu, kacau. Dulu pernah ada undang-undang perkawinan ya, dulu zaman dulu ya teman, tahu sekarang kepake enggak. Sekarang kan undang-undang perkawinan lama itu, yang dulu kalau nggak salah zaman almarhum itu loh, Ibu Tin yang luar itu, nggak tahu masih berlaku enggak itu. Undang-undang pernikahan mas kan sudah lama, harusnya diperbarui. Jadi orang itu seenak-enaknya gitu ya teman-teman, kayak gitu. Nggak tahu lah bagaimana. Akhirnya kasihan itu anaknya itu yang jadi apa namanya teman-teman, yang jadi itu korban. Jadi korban lah kayak gitu. Nangis 2 orang anaknya itu, aku lihat di Facebook. Kasihan, berapa tahun yang lalu, udah agak lama, aku udah lupa, dan udah lama banget itu. Jadi ya enggak ada undang-undang yang jelas untuk rumah tangga itu, enggak ada undang-undang perkawinan yang jelas. Jadi sehingga teman-teman ya seenak-enaknya sendiri orang itu. Yang kasihan itu yang korban itu anaknya ya teman-teman. Anaknya inilah yang korban. Anak selalu itu jadi korban teman-teman. Memang begitu teman-teman. Api itu ya teman-teman, api itu bisa membuat orang baik ya teman-teman. Bisa masak, bisa dipakai masak, kalau bisa bermanfaat lah. Kalau api yang baik itu bisa bermanfaat ya toh, bisa masak gulai, tongseng, terong, ikan bakar gitu ya teman-teman. Tapi kalau
ya nggak baik ya namanya api neraka. Wes gitu. Ya kalau teman-teman api yang digunakan dengan baik ya kan masakan mateng ya kan, bisa masak tongseng, terong, tahu, tempe ya kan teman-teman, bisa masak ikan bakar atau apa, api kan mau pakai api. Tapi kalau api ini digunakan dengan tidak benar ya akhirnya bakar tangan, bakar rumah, bakar baju, masuk neraka, api neraka jenenge. Ya teman-teman segitu. Itulah teman-teman ya. Jadi hidup itu pilihan ya teman-teman, kita harus milih yang baik lah teman-teman, demi anak kita, keluarga kita pertahankan keluarga kita, anak kita. Orang kita nggak salah, ngapain ya gitu ya. Orang ngomong kita bodoh ya biarin aja, bodoh amat ya kan, kita yang nggak salah. Yang kasihan tuh anak-anak itu. Makanya jadi ibu-ibu, jadi seorang putri ya teman-teman, kalau kalian sudah nikah itu sudah tutup mata teman-teman ya. Kalau kalian belum nikah makanya buka mata tuh baik-baik ya. Harus dapat suami yang baik, harus jangan salah suami teman-teman ya. Oh, laki itu memang begitu susah ngomong. Ntar kalau dijelasin berantem ya kan, kayak gitu. Males jelas-jelasin gitu teman-teman. Makanya jangan salah pilih suami ya teman-teman. Kalau pilih salah suami itu, anak-anak itu teman-teman yang ada api neraka itu loh, wis kayak gitu ya teman-teman. Nah kasihan tuh korban tuh anaknya aja tuh, itu pelajaran aja ya dari situ. Makanya jangan salah pilih lah ya teman-teman. Kalau kita dapat suami yang baik, mau kerja mau ini baik, anak kita baik, kita bahagia, masalah duit, masalah macam-macam itu ntar aja ya. McLaren kita warna opo ya wis bisa tadi pikir ya, ndek McLaren ya rapopo ya teman-teman. Kok Pasiro kita warna opo nah wis itu ya teman-teman, itu nanti ndak usah dipikir. Ya yang penting nggak api neraka lah wis gitu. Tapi kalau teman-teman salah pilih orang ya teman-teman, waduh wis api neraka itu ya. Kalau api bagus bermanfaat nih, masak tongseng nih, masak terong ya teman-teman, masak sambal ebi, nah itu baru bermanfaat apinya. Kalau api yang membakar tangan, bakar rumah, bakar baju, bakar katok gitu, bakar neraka ini, bakar orang di neraka nanti gitu teman-teman. Jadi jangan aja salah pilih lah kayak gitu teman-teman ya. Jadi nggak ngerti juga bagaimana nasib perempuan-perempuan di Indonesia ini loh, nggak tahu tuh. Ya teman-teman kayak gitu. Kadang tuh kalau rumah tangga itu ya sehari 2 hari ya, sebulan setahun bagus, nanti tiba-tiba di tengah jalan ya ada wewe gombel itu wis bubar kayak gitu. Makanya kadang kan orang rumah tangga sudah 5 tahun, ada yang sudah 7 tahun bubar itu karena wewe gombel itu, perempuan nggak jelas itu. Kok yang wis nanti dibuang. Ala laki-laki itu menyesal kalau sudah tua, sudah sakit, sudah stroke, sudah tidak berdaya, itu baru dia nyesal. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita itu harus apa teman-teman, harus bijaksana lah kayak gitu. Kita perempuan ya, terutama perempuan itu harus bijaksana kayak gitu. Karena kita tuh kalau enggak kita rugi sendiri. Laki-laki itu kan suka nipu, suka bohong kayak gitu. Dulu pernah tuh teman-teman ya, temennya mamaku ya, aku cerita sedikit. Udah lama waktu itu aku masih kecil, masih berapa, 7 atau 8 tahun dulu. Setelah kami banget, lama banget mamaku pernah cerita itu. Lakinya tuh selingkuh sama orang. Dia tuh kan jahit gitu loh teman-teman, penjahit. Dia kan penjahit kayak gitu. Jadi lakinya selingkuh. Lakinya itu suka nipu dia, beli benang, beli jarum, beli ini sekian. Dia kan nggak bisa keluar karena jahitannya banyak gitu. Namanya lakinya yang bisa naik sepeda motor, dia kan keluar jarang, paling ke pasar kayaknya. Tapi kan kalau ke pasar kan pagi, jadi toko benang, toko alat-alat jahit itu loh teman-teman, kan kadang belum buka, jadi suruh suaminya dikadali sama suaminya. Misalnya harganya 10.000, dia bilang 15.000. Nah,
Kalau misalnya benang gitu ya teman-teman, harganya 10.000, suaminya bilang 15.000. Beli jarum misalnya harganya 5.000, dia bilang 10.000. Yang 5.000 itu dikumpulin dikasih pelakor. Laki-laki itu begitu teman-teman, nipu kita. Mau beli ini beli ono gitu, harga sekian, sisanya dikasih pelakor. Gue ngasih makan anak pelakor itu, anak pelakor punya anak sama pelakor itu. Akhirnya apa, gue ngasih anak-anak pelakor itu kayak gitu. Nggak tahu anak tiri, anak suami lain atau apa, nggak ngerti. Itu namanya pelakor, anak sopo ya jelas itu kayak gitu. Ya itulah teman-teman, kalau suami yang baik itu diberkati ya. Kalau suami yang sayang istri, sayang anak, itu diberkati sama Tuhan. Kalau ada suami yang ngurusi anak pelakor, buang aja neraka goni ya teman-teman. Kayak gitu, api neraka itu teman-teman. Dia menipu istrinya itu bertahun-tahun sampai mati teman-teman. Itu kasihan itu temennya mamaku aja sudah meninggal sekarang ya teman-teman. Itu udah lama banget. Itu waktu itu aku masih di kampung, aku masih kecil. Itu setiap hari itu laki ini itu dia teman-teman, kasihan itu. Dia tahu, bukan nggak tahu, dia tutup mata sudah biarin, karena dia sendiri nggak bisa jalan ke pasar. Masalahnya kan toko bukanya ini siang, sedangkan dia kan mau harus jahit-jahitan, kan banyak pesanan orang tuh loh teman-teman. Jadi kalau dia kan pesanan orang itu, dia tuh harus bener gitu loh, karena dia tuh jahit kayak seperti seragam, seperti kayak gitu loh teman-teman. Jadi pesanan kan harus diutamakan. Kalau seragam itu kan harus dipakai, misalnya tanggal 10, tanggal 15 harus dipakai. Jadi dia harus kejar apa, kejar selesai gitu. Kalau dia nunggu di pasar, nunggu toko lah, tunggu toko buka, ya kan kerjaan dia jahit itu nggak selesai. Sudah dia ditipu terus loh sama suaminya teman-teman. Kasihan, dia suka cerita sama mamaku, kalau mamaku nggak repot gitu, kamu aku ke pasar nggak repot gitu. Dia ditanyain, zaman dulu kan belum ada telepon, jadi mamaku mampir ke rumahnya nggak jauh dari rumahku teman-teman. Mamaku mampir, titip apa, aku mau ke pasar, suka titip mamaku. Kalau mamaku kan jujur gitu, benang 10.000 ya ini 10.000, suka dia kasih ongkos becak, nggak usah gitu. Kalau apa namanya jarum harga 5.000 gitu ya, sepak itu harga 5.000, ini 5.000 jarum, ini 10.000, 15.000 gitu kan, jujur mamaku kayak gitu. Kalau suaminya harga 15.000, dia bilang 20. Kayak gitulah teman-teman. Saya belanja habis 25.000, suaminya bilang habis 50.000 kayak gitu. Kalau titip mamaku kalau 25 ya 25 kayak gitu. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi kasihan juga mamaku sambil nolong. Itu sampai mati teman-teman. Wah, pokoknya nguras duit istrinya terus. Nipu terus sama istrinya. Nggak tahu itu sampai mati, dibawa ke neraka kali ya. Ya teman-teman. Mamaku sudah peringatin, kamu itu menipu, kasihan istrimu itu kan jahit, bantu kamu kerja. Lakunya itu orang genah gitu loh teman-teman. Pokoknya jelas nih lakinya itu. Akhirnya ya segitu itulah teman-teman. Ya pengusaha, usaha, tapi nggak tahu usahanya apa jelas gitu. Duitnya banyak duitnya, tapi dikeruk-keruk kalau lente itu loh. Dikeruk-keruk sama pelakor-pelakor itu, nggak tahu. Kayak gitu teman-teman. Jadi dia sampai nipu-nipu istrinya. Harga 20 dia bilang 25, harga 10 dia bilang 15. Pokoknya kayak gitu terus. Itu istrinya tahu, bukan nggak tahu. Kita itu enggak perempuan bodoh ya, cuma kan namanya istrinya itu nggak mau bertengkar teman-teman ya. Kan sudah dijelas, ini beli apa nih, ini, oh pokoknya ngambil terus lah. Jadi kadang kalau mamaku ke pasar gitu, mamaku tuh kasihan, titip papa sini, gue kurang apa, oh, aku kurang ini, kurang jarum, kurang benang, kurang ini, kurang itu, kurang misalnya resetting ya kayak gitu. Mamaku kan tahu beli resetting sekian 5.000, dia kalau semua ini 10.000, ke mamaku tetap 5.000, nggak apa-apa mamaku tolongin gitu. Kadang dia nggak enak gitu, dia titipin duit gitu buat aku jajan, ini kasih anakmu jajan. Kalau aku ke situ teman-teman, ke rumahnya itu dikasih duit, ini buat kamu jajan gitu. Kayak gitu teman-teman.
Jadi suka kasih duit 5.000, suka kasih duit 10.000, ini buat kamu jajan kayak gitu. Karena mamaku sering nolongi dia kalau susah gitu, misalnya dia belum ada beras gitu kan, belum ke pasar mau masak kan, dia nggak ada beras karena apa, jahitannya banyak teman-teman. Dia titip mamaku, sini tak beliin beras ya. Mamaku ke warung beliin. Kadang kalau mamaku ke pasar gitu, mamaku beli beras gitu, misalnya 5 liter bagi sama dia. Kayak gitu teman-teman. Beli sayur gitu, mamaku beli sayur gitu, beli tempe, beli tahu gitu, mamaku beli double, yang separuh kasih dia gitu. Mamaku suka gitu, mamaku suka sambil nolong lah. Misalnya mamaku butuh tempe kan satu, beli tahu satu gitu, satu bungkus loh teman-teman, dia beli 2, nanti yang satu bungkus kasih dia gitu. Kadang juga kalau mamaku masak banyak teman-teman, masakannya satu mangkok gitu, kasih dia buat makan, nih buat kamu makan gitu. Jadi suka kalau mamaku mau ke rumah dia itu suka bawain masak apa, misalnya masak sop mamaku ya teman-teman. Mamaku tuh masakan wangi enak gitu, mamaku pintar masak teman-teman, makanya aku suka masak. Ya mamaku pintar masak wangi gitu, sehingga masak sop atau apa kasih semangkok untuk dia makan lah kayak gitu. Kasihan, kadang dia kasih tahu, kamu jangan nyari duit terus, kamu makan, nanti nggak ada yang ngerawat kalau sakit gitu. Malah aku kasih makan, kasih apa masakin. Pernah juga dia nggak punya beras gitu, mamaku beliin terus dimasakin, ini udah tak masakin, sudah nih apa yang harus kubantu, sudah terima kasih gitu. Dia kan gak sempet karena pesanan banyak kayak gitu, rame teman-teman, duitnya banyak, rame, tapi dia nggak sempet supaya teman-teman gitu apa namanya, dia tuh berkatnya banyak teman-teman ya, memang gitu. Istrinya ini berkatnya sangat banyak teman-teman, Tuhan memberkati dia itu berlimpah. Tadinya dia nggak punya rumah, nyicil rumah itu sampai berhasil. Tadinya nggak punya motor anaknya teman-teman, dia sampai beli motor, beli mobil buat anaknya. Dia berkatnya itu banyak teman-teman, sehingga tapi ya itu istipu terus sama suaminya sampai anaknya gede. Anaknya juga tahu teman-teman, anaknya tahu suaminya itu suka nipu istrinya. Suka anaknya itu kan, anak itu kan makin gede, waktu itu anaknya masih kecil-kecil, anaknya cowok 2 teman-teman, masih kecil. Akhirnya anaknya sudah gede, bisa naik sepeda motor terus, anaknya yang beli ke pasar kayak gitu. Jadi ya gitulah teman-teman. Tapi suaminya itu nipu melulu, nipu dia melulu, ada aja misalnya apa, oh itu rusak, ini harus beli ini, harus beli cat, misalnya cat harga 50 gitu, dia bilang 60 gitu, istrinya ya sudahlah enggak apa-apa. Oh ini rusak, ini harus beli apa namanya, di alat misalnya gitu, sekian. Mesin itu kan kadang rusak, namanya mesin dipakai terus, mesin itu teman-teman kadang rusak, oh ini sekian, pokoknya nipu terus lah kayak gitu. Ya itulah api neraka. Wis gitulah teman-teman ya, nanti jauh banget itu nanti cerita itu. Wis gitulah ya teman-teman, inilah terang ungu ya teman-teman, yang ini apa jenenge, tongseng. Wis ginilah teman-teman semuanya ya, hari ini masakanku begini. Masakanku terong ungu ya karo tongseng. Gitulah ya teman-teman, terima kasih banyak, mudah-mudahan shareku semuanya ya teman-teman ya. Kita berdoa aja supaya di negara kita ada undang-undang yang baik lah ya teman-teman, sehingga menyelamatkan anak bangsa gitu ya. Itulah teman-teman, itu bukan ranah kita ya teman-teman, kita rakyat ya, begitulah. Mudah-mudahan ada undang-undang perkawinan baru. Jadi kalau ada undang-undang perkawinan baru itu menyelamatkan rumah tangga ini loh, menyelamatkan anak-anak Indonesia gitu ya. Itulah kita doakan aja supaya pemimpin yang baru, ibu negara kita yang baru ya teman-teman, membuat undang-undang baru untuk menyelamatkan anak negara kita ini, negeri kita ya teman-teman. Gitu aja lah, terima kasih banyak teman-teman ya. Ini terong tongseng gitu dulu, terima kasih teman-teman semuanya.